Saudara-saudariku yang terkasih, ketika para murid perdana pada masa itu melihat guru yang mereka agungkan wafat di kayu salib, mereka merasa bahwa oh ternyata semua yang selama ini kita gantungkan harapan kita kepadanya sia-sia. Mereka kecewa, mereka putus asa. Oh ternyata Tuhan tuh yang kita agungkan, Yesus itu tidak hebat dia mati seperti seorang penjahat, selesai. Demikian juga ketika kita berdoa seringkali seperti itu. Tuhan, saat ini saya banyak utang. Kalau Engkau masih cinta saya, masih sayang saya, tolonglah lunaskan utang saya Tuhan. Tuhan bilang, Pret, kau yang utang suruh saya yang bayar. Tetapi seringkali seperti itu. Kalau Tuhan tidak jawab, apa yang kita lakukan? Saya tidak mau ke gereja lagi. Salib di rumah, banting saja, hancurkan. Patung Bunda Maria, hancurkan. Ternyata sarana-sarana rohani ini tidak ada guna apa-apa. Toh utang saya tetap tidak lunas. Sudah doa berlutut, lutut sampai bengkak, utang tidak lunas-lunas. Untuk apa lagi saya berdoa? Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang harusnya kita koreksi adalah diri kita. Emangnya kapan Tuhan suruh kau utang banyak-banyak? Tengah malam, pas engkau tidur malam, Tuhan hadir dalam mimpi, tolong besok pergi utang di sana 100 juta, lalu utang lagi di sana 50 juta, utang lagi di sana 25 juta. Kapan sih Tuhan suruh kau utang itu? Lalu setelah itu, untuk buat apa sih Tuhan dengan uang utangan itu? Tuhan pakai bangun gereja kah? Tuhan pakai bangun Gua Maria kah? Atau Tuhan pakai buat apa sih dengan utang-utang itu? Sehingga kita menyalahkan Dia untuk utangnya kita. Kita kecewa dengan Dia karena masalah kita. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus hari ini, karena mereka kecewa dengan Tuhan, mereka tuh berharap tinggi sekali. Oh Yesus ini adalah Raja kami, kalau kami ada masalah nanti Dia akan tampil sebagai Raja yang hebat. Ternyata sekarang Dia mati hanya seperti ini saja. Mati yang sederhana sekali. Tidak jago apa-apa Tuhan ini, tidak hebat apa-apa. Maka mereka mau pulang kampung ke Emmaus. Mereka kecewa berat dengan Tuhan. Demikianlah dalam kehidupan kita seringkali seperti ini. Maka Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika mereka kecewa, mereka tidak lagi berdoa mengharapkan bantuan Tuhan. Atau kalaupun doanya itu hanya semacam sebuah rutinitas terpaksa. Tuhan itu bukan ATM. Ketika kita doa, masukkan kartu, gesek, uang keluar. Itu kita menjadikan Tuhan sebagai ATM. Tuhan tidak seperti itu. Kalau ada maunya baru kita datang. Tuhan tidak pernah memanjakan kita putra-putrinya. Dia tahu mana yang terbaik, kapan Dia akan berikan, kapan Dia akan mengabulkan harapan-harapan kita. Maka Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama dengan dua murid ke Emmaus hari ini, mari kita sadari bahwa doa hidup ini adalah sebuah perjalanan.
Jangan jalan sendiri. Tuhan memang bisa saja datang mendampingi kita tanpa kita minta. Bisa saja. Tetapi sebagai orang beriman, Tuhan juga butuh kerendahan hati kita murid-muridnya untuk mengatakan bahwa saya butuh engkau. Saya butuh teman perjalanan Tuhan. Tolong dampingi saya dalam perjalanan ini Tuhan. Sehingga saya tidak merasa kesepian dan sendirian dalam perjalanan ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berapa kali sih setiap saat kita mau mengadakan perjalanan, kita ingat melalui doa-doa, atau kita mengajak malaikat pelindung untuk melindungi kita dalam perjalanan. Seringkali kita merasa bahwa malaikat pelindung itu tidak ada. Kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita, padahal sebenarnya kita yang tidak pernah minta. Setelah tidak pernah minta, tidak pernah memohon, lalu terjadi sesuatu, menyalahkan Tuhan. Salah alamat. Keliru besar. Maka mari semoga pagi hari ini kita semua belajar mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum mempersalahkan Tuhan untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.